Doa budak belajar. Bagaimana kabarnya sore hari siang hari ini? Siapa nama Tuhanmu yang esa? Siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah yang tidak berakal dan tak diperanakan. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Mau masuk surga? Mau masuk surga? Siapa yang tadi pagi sholat subuh jamaah? Siapa tadi pagi yang tidak sholat? Yang tidak sholat. Haikan dan Ilya semoga sholat. Alhamdulillah Haikan sholat. Ilya sholat? Ya sholat. Haikan katanya mau masuk surga. Iya sholat subuh. Iya alhamdulillah. Ilya ternyata sholat. Tidak. Haikan sholat subuh tadi pagi. Besok pagi Haikan bisa sholat subuh. Besok pagi dibangunin sama mamanya tidak pakai hari itu di siang hari. Yang saya ngeri tiba-tiba di jalan Tuhan ada yang manggil anaknya. Anaknya dari luar rumah teman-teman membuka pintunya. Ada apa ibuku? Kenapa kau terbantu-bantu? Ibunya itu adalah seorang tua renta yang sudah tidak bisa berjalan, lumpuh. Lumpuh itu tidak bisa. Anakku, siang ini ibu mau melakukan sholat. Bantulah ibu dulu. Kemudian itu dia memiliki sakit yang namanya sakit sopak. Hanya penyakit sopak, wajahnya benar-benar. Tapi dia adalah lelaki yang sangat berbakti kepada orang. Tidak pernah marah dan tidak pernah tidak mematuhi semua perintah ibu. Apapun yang diminta sama ibunya selalu dia.
Dia adalah anak yang berbakti sekali kepada ibunya, walaupun ibunya itu sudah sakit lumpuh. Selesai sholat teman-teman, ketika ibunya bilang, awas, ibumu ini sudah tua sekali. Sepertinya umur ibu sudah tidak lama lagi. Sedangkan ibu ini sudah berkeinginan untuk bisa pergi haji, bisa pergi ke Mekah, bisa melakukan rukun Islam yang kelima. Ibu, bagaimana mungkin kita kan tidak memiliki apa-apa? Jangankan uang untuk pergi haji, untuk membeli hewan piaraan supaya bisa menuju ke Mekah. Kondisi ibu sangat sakit, tidak bisa berjalan. Teman-teman, ya, seketika kita tidur, kita mau melakukan caranya. Maafkan ibu, aku punya sesuatu. Insya Allah aku bisa pergi haji bersama ibu. Dia bertemu teman-teman dan dia mempunyai rencana. Dia merencanakan untuk menyimpan dan menyisihkan uang hasil kerja, dan setiap hari disisihkan sama dia, cukup untuk membeli makanan, disisihkan uangnya. Dalam waktu 2 bulan, uangnya terkumpul, cukup bisa membeli seekor Coba lagi jadi seekor lembu. Kambing, unta. Karena unta tidak cukup. Dia belilah keledai dengan sisa uangnya yang setiap hari dia. Pada hari itu juga ibunya langsung ketemu sama Uwais. Ibu, aku punya kabar bahagia. Besok kita akan pergi haji, ibu. Ternyata setelah membeli lembu itu tak ada lembu. Karena itu tadi si Uwais itu teman-teman, dia mencoba berulang-ulang kali, mencoba beberapa hari sampai 1 bulan, sampai 2 bulan, sampai dia merasa cukup kuat bisa mengangkat lembu itu, lembu keledai itu tadi. Dia angkat, dia ibaratkan apa itu, keledainya itu adalah ibunya, karena ibunya tidak bisa berjalan. Dia angkat, dia tahu sambil berlari, sambil mempraktekkan ketika dia itu akan melakukan ibadah haji. Sa'i dia angkat lembunya, keledainya dia angkat sampai dia benar-benar kuat, lalu dia menemui ibunya. Teman-teman, bahagia sekali. Benarkah kau akan mengajakku untuk pergi haji? Iya ibu, kita akan pergi haji bersama. Bagaimana bisa aku? Aku ini sudah tidak bisa berjalan, sedangkan kau tidak memiliki kendaraan untuk pergi ke Mekah. Tidak seperti orang-orang yang kaya bisa membeli unta ataupun kuda sehingga dia pergi ke Mekah. Jarak rumahnya itu, pemuda itu di daerah Yaman, jaraknya itu harus ditempuh sekitar 1225 kilo. Kalau hitung jam itu sekitar kurang lebih 21 jam sampai 23 jam. Dalam waktu 1 hari 1 malam. Loh, apakah memang benar kamu akan mengajakku pergi ke Mekah? Iya ibu, benar, aku akan mengajakmu pergi ke Mekah. Kita persiapkan berbekalan untuk bisa pergi haji bersama. Benarkah? Kita akan naik apa? Aku sudah mempersiapkan seekor keledai buat ibu supaya kita bisa pergi beribadah haji.
Masya Allah, ibunya sadar bahwa Iya. bagaimana dengan ibu? Apakah kamu nanti kuat mengangkat ibu dengan cara yang sangat jauh? Insya Allah aku sudah kuat ibu. Aku sudah berlatih. Aku sudah bisa mengangkat keledai ini berhari-hari. Insya Allah nanti akan aku angkat untuk menuju ke Mekah. Alhamdulillah, anakku. Jangan lupa ya anakku, supaya nanti ketika kamu nanti mengangkat bunda, mengangkat ibumu ini tidak terlalu capek dan berat, ibu akan membantu untuk berjalan walaupun dengan alat ibu. Jangan lupa bawakan alat ibu ya anakku. Apa alat ibu? Oh iya, tongkat itu ya ibu. Iya, supaya ibu bisa berjalan dengan tongkat tadi kuatkan sama pes. Ibunya berjalan. Untuk dibawa menuju ke Masya Allah teman-teman. Masya Allah kita mau berjalan dari jauhan pasukan bersama mau pergi menuju ke Mekah. Dia menuju ke Mekah dengan menunggu itu dia dan berhentilah bertemu dengan pes dari ibunya. Hai saudara, tidak mau kemana kau? Aku mau pergi haji bersama ibuku. Bersama ibuku. Aku bantu ibumu biarlah ikut dengan aku. Kamu kendarai sendiri keledaimu sendiri. Tidak, aku sangat mencintai ibuku. Aku tidak akan melepaskan ibuku dan aku tidak akan meninggalkan ibuku. Biarkan aku berdua pergi Mekah bersama untuk pergi haji bersama. Benarkah keputusan itu yang kamu ambil? Apakah kamu lebih ringan menitipkan ibu untuk naik kuda di sini? Pasukan itu menawarkan teman-teman supaya Uwais tidak terlalu capek, tapi dia menolak. Uwais ini menolak, tidak mau diajak ibunya diajak mau. Dia lebih memilih pergi bersama ibunya. Sesampai di Mekah teman-teman, ketika dia berkabah dan Uwais melakukan tawaf itu mengelilingi Ka'bah sampai 3 kali tawaf teman-teman. Ibunya itu masih 3 kali berputaran. Ketika itu teman-teman, sakitnya si Uwais ini kulitnya itu berubah. Penyakitnya sopak itu yang dideritanya bertahun-tahun semenjak dia kecil sampai dewasa bersama ibunya, tiba-tiba sopaknya ini penyakitnya hilang teman-teman, menjadi glowing. Masya Allah anakku, kenapa wajah berubah? Iya, apakah berubah? Ketika itu langsung melihat di cermin teman-teman, ternyata wajahnya berubah. Mungkin itu adalah sebuah mukjizat dari Allah diberikan kepada mukjizat kok bukan nabi ya, terpilih sesuatu karunia dari Allah sehingga penyakitnya itu hilang. Masya Allah. Siapa tadi memuja itu namanya? Oke, oh la la la. Siapa yang berbakti pada mama papanya? Siapa yang berbakti sama ayah bundanya? Siapa yang selalu menuruti orang tuanya? Siapa yang mau masuk surga? Bukan gigi. Masya Allah, sikap berapi. Sama seperti ketika teman-teman Ustazah mau meminta tolong kepada anak yang sakit. Kalau
kalau teman-teman menurut sama orang tuanya itu siapa yang mau pegang dulu? Salah ini nikah. Ini kalau anak yang nggak nurut sama mama papanya jadi berwarna. Pertama itu putih bersih, anak yang baik. Ketika berbohong, apakah berwarna lagi teman-teman? Berwarna menjadi warna yang gelap. Setelah itu disuruh sama mamanya bangun, nggak lekas bangun. Jadi tambah. Disuruh sholat masih berat untuk bermain. Boleh lah. Kocak dulu sama Ustaz. Dipegang tangan dua aja. Ditambah lagi, kalau main diingatkan nggak selesai tambah warna lagi. Disuruh ngaji nggak mau ngaji. Astagfirullah. Lama-lama jadi berwarna sekali seperti teh pucuk. Oke. Nah ini seperti ini anak yang banyak dosanya itu seperti air putih yang terkotor. Terima kasih ya Eja sudah mau membantu Ustazah. Mau teman-teman ketika kita berbuat kebaikan, Ilyas, ayo bangun. Iya nak. Ilyas, ayo ngaji Ilyas. Ilyas, ayo sholat. Akhirnya dosanya jadi bilang apa tidak teman-teman? Oleh itu kita harus apa? Harus apa? Harus menurut sama siapa? Harus menurut sama siapa? Orang tua. Siapa yang mau nurut sama mama? Siapa yang mau nurut sama bunda? Siapa yang nurut sama mama dan papa? Siapa mau jadi anak hebat? Siapa mau masuk surga? Satu-satu, aku sayang Allah, kita Allah. Dua, kita Rasulullah. Tiga, cinta ayah bunda. Satu, dua, tiga, jalan masuk surga. Satu-satu, aku sayang Allah. Dua, cinta Rasulullah. Tiga, cinta ayah bunda. Satu, dua, tiga, jalan menuju surga. Sekali satu, aku cinta Allah. Dua, cinta Rasulullah. Tiga, cinta ayah bunda. Satu, dua, tiga, jalan masuk surga. Kisahnya siapa tadi teman-teman? Kenapa Safia? Pergi ke Mekah, berbakti apa tidak ya? Karena berbakti penyakitnya jadi hilang. Oke, sekian cerita dari Ustazah. Wassalamualaikum.